Alamin. Selanjutnya speak oleh Pak Ardi. Yang terhormat, kami persilakan Pak Ardi. Baik Mbak Ade, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Suara saya kedengaran ya? Clear Bapak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Pagi. Baik kakak-kakak semuanya, pertama-tama kami dari tim internship dan outsourcing manajemen divisi di HCM mengucapkan terima kasih atas waktu dari kakak-kakak semuanya untuk hadir memenuhi undangan kami untuk sosialisasi terkait dengan SIAT ini. Adapun hari ini kita akan melakukan sosialisasi kami ya dari Mbak Elda, nantinya di situ juga langsung di tempat gitu kan, akan menyampaikan terkait dengan update SIAT ini kepada kakak-kakak user semuanya. Saya juga menyapa teman-teman yang online ya di mana dan yang hadir secara offline juga di sini gitu kan. Walaupun di kesibukan kita, kakak-kakak semuanya berkesempatan untuk mengikuti acara ini. Apresiasi yang tertinggi-tingginya buat kakak-kakak semuanya. Nah, pada kesempatan ini kami, Mbak Elda, gitu, ada Ilma juga di situ, akan menyampaikan update nih terkait improvement di aplikasi SIAT. Kenapa kami menyampaikan sosialisasi ini? Sebelumnya kami juga sudah melakukan sosialisasi ini di kantor pusat sama teman-teman user di kantor pusat dan area 2 di area 1 di minggu yang lalu dan sekarang di area 3. Minggu depan kami akan ke tempat di area 4 gitu. Ini adalah penting karena SIAT ini kalau kita bicara SIAT ini ini adalah pengelolaan outsourcing di mana peran kakak-kakak semuanya untuk memanage aplikasi maupun mengontrol outsourcing-nya itu sangat diperlukan karena ini berkaitan erat dengan compliance gitu kan, karena dalam mempekerjakan orang dan dalam melakukan pengecekan dan kontrol terkait dengan administrasi SIAT ini kita pun diawasi dan dikontrol oleh internal audit maupun sampai dengan BPK gitu kan. Jadi ini penting, perlu dukungan dan kerjasama dari kakak-kakak semuanya sebagai user di sini. Bagaimana sih kita dalam memanage aplikasi SIAT ini dan mengontrol outsourcing yang kita bekerjakan seperti itu. Karena banyak dari sebelumnya nanti Elda akan sampaikan bagaimana cara kondisi-kondisi real dalam kita melakukan kontrol terkait dengan lembur dari outsourcing ini dan lain sebagainya, itu masih belum sangat tidak terkontrol gitu kan. Jadi itu yang nantinya akan kami sampaikan juga ke kakak-kakak semuanya bahwa pentingnya ini sosialisasi ini bagaimana pengelolaan outsourcing sebelum yang saat ini kita lakukan dan nanti next-nya bagaimana. Terkait dengan perpanjangan kontrak juga, ini kita akan memulai proses perpanjangan kontrak mitra gitu ya. Jadi mohon supportnya juga kepada kakak-kakak semuanya dalam hal pengajuan terkait dengan anggaran dan lain sebagainya, perlu juga nantinya menjadi concern kita bersama. Jadi hal-hal tersebut yang kami harapkan dari kakak-kakak user semuanya di sini agar kita bisa bekerja baik, kita bisa bekerja comply, dan kita bisa bekerja sama dalam memanage SIAT ini terkait dengan outsourcing yang kita berdayakan di Telkomsel ini. Karena manajemen sangat concern banget dengan keberadaan outsourcing ini, jadi baik jumlah maupun pengelolaannya itu sangat dipertanyakan. Kalau kita tidak comply dan tidak punya data yang akurat dan akurasi, itu akan dijadi pertanyaan oleh manajemen kita. Itu yang kakak-kakak semuanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih bagi yang hadir secara offline maupun online. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita bersama dan kami butuh kerjasama juga dari teman-teman user di sini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi. Ya, sama-sama. Lengkap sudah yang disampaikan Pak Ardi. Sehat selalu Pak Ardi. Matur nuwun. Amin Mbak Ade. Baik, berikutnya langsung aja sesi Mbak Elda untuk menyampaikan sosialisasi SIAT 3.0. Jadi teman-teman bisa langsung menyimak dan pertanyaan bisa diajukan saat Mbak Elda sudah selesai menyampaikan materi. Jadi pertanyaannya nanti pada selesai materi disampaikan Mbak Elda. Baik, silakan Mbak Elda. Terima kasih Mbak Ade. Terima kasih Mas Brolu kita udah hadir join offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Saya dari sini aja nggak? Enggak. Oke, teman-teman, hari ini saya offline dari TLT Manyar. Jumpa juga dengan teman-teman yang online di Jateng dan Balnus. Hari ini kita akan bicara terkait dengan SIAT 3.0. Gaya ya, namanya 3.0. Padahal ini sebenarnya perubahan yang ketiga gitu. Hari ini kita bicara dasar hukum, rumah SIAT, SIAT outsource before afternya seperti apa, lesson learn seperti apa, timeline perpanjangan SIAT 2025 dan to be concern serta compliance seperti apa. Next, Mas Yusuf. Oke, dasar hukum untuk alih daya sendiri itu ada 4 yang utama. Yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja Jungto PP 35 2021. KR nomor 19 2023 ini sedang kita evaluasi juga. MPA antara Telkomsel dengan perusahaan alih daya atau dengan mitra terkait, dan yang terakhir ini yang baru rilis nota dinas direktur utama. Apa sih yang diatur dalam keempat kebijakan ini? Yang pertama bahwa alih daya itu bisa untuk pekerjaan core dan non-core. Pekerjaan kita juga bisa nih di-outsource-kan. Bahkan mungkin nanti yang paling dekat L1-nya FBP di area itu akan digantikan oleh teman-teman outsource. Mungkin nextnya posisi kita yang digantikan oleh outsource. Jadi kita tetap harus bersiap-siap dengan kondisi yang akan datang seperti apa. Status pekerja adalah PKWT, existing, yang dikontrak oleh mitra adalah PKWT. PKWT-nya maksimal 5 tahun. Tahun 2025 kita akan merapikan. Outsource yang sudah lebih dari 5 tahun, itu akan kita rapikan supaya ya mereka tidak menjadi zona nyaman di Telkomsel, supaya juga mungkin ada yang lebih baik, pekerjaan yang lebih baik di luar Telkomsel, seperti itu. Dan ini kita akan laksanakan secara berjenjang. Bukan berarti, oh semuanya yang di atas 5 tahun kita cut. Tidak. Kita lakukan prioritasnya seperti apa nanti gitu. Tahun 2025 kita mulai, 2026 mudah-mudahan sudah terimplementasi. Uang kompensasi pengakhiran masa kerja, setiap 1 tahun PKWT teman-teman di KCL-nya, di PO-nya itu sudah termasuk uang kompensasi pengakhiran masa kerja. Kalau dia lebih dari 10 tahun, 15 tahun, takutnya menuntut untuk menjadi karyawan tetap. Terus mintanya apa? Uang pesangon, pengakhiran masa kerja dan sebagainya. Lembur nih, wajib menggunakan SIAT Mobile. Jadi teman-teman manajer harus punya SIAT Mobile. Wah, saya baru tahu nih ada SIAT Mobile. SIAT Mobile ini per Agustus 2023 itu sudah kita rilis. 2024 harus semuanya menggunakan SIAT Mobile. Lembur manual gimana? Lembur manual masih bisa tapi dengan kondisi tertentu.
Dan mitra biasanya akan confirm terlebih dahulu ke saya apakah ini bisa di-approve atau tidak. Karena kelalaian dari user misalkan. Nah, ini dari kami sudah tidak bisa melakukan approval terhadap hal-hal yang seperti itu. Yang terakhir kemarin ada nota dinas direktur utama terkait dengan pengamanan target perseroan tahun 2024. Nah, ini kaitannya apa dengan outsource? Teman-teman pada saat nanti membuat KCL, membuat BOQ, benar-benar disesuaikan kebutuhannya ini, wah nggak harus TS3 supaya naik, kemarin udah TS2, sekarang TS3. Tidak seperti itu. Tapi sifat pekerjaannya itulah yang menjadi dasar si outsource ini harusnya masuk ke kategori apa? Apakah cukup di AS2, apakah cukup di OS aja, atau cukup di TS1 gitu ya. Next. Nah ini teman-teman mungkin selama ini kesannya semua SIAT itu ada di tempat saya. Mbak nanya dong kalau saya punya project base ini masuknya ke SIAT apa? Nah biasanya seperti itu. Ini untuk gambaran teman-teman bahwa SIAT itu adalah rumah. Sama kayak Moana ya. Kalau gambarannya di organik, di Moana itu ada mungkin VMS. VMS itu aplikasinya GS untuk approval masuk gedung. Tuh. Artinya tidak semua owner itu ada di HCM. Rumah SIAT pun seperti itu. Satu rumah di dalamnya ada 3 kamar. Kamar SIAT konsultan. Siapa sih yang biasanya dikonsultan? EY, yang memang murni konsultan ya. Kalau saat ini mungkin teman-teman area itu ada pekerjaan Inom misalkan seperti itu. Nah mungkin nextnya ini konsultan juga akan dirapikan. Yang berhak masuk ke konsultan seperti apa? Karena sebenarnya pekerjaan managed service itu tidak menghitung orang. Artinya tidak semua pekerja yang kategori managed service itu harus mendapatkan akses IT, harus mendapatkan akses gedung, tidak. Dari 50 orang mungkin hanya 1 orang atau 2 orang yang bisa pakai akses IT. Akses gedung seharusnya nggak bisa. Dia tetap harus sebagai visitor. Ini di kantor pusat sudah mulai jalan nih bulan ini. Dibatasin karena di sana kan sudah sangat padat, apalagi organisasi membesar di kantor pusat gitu ya. Kalau teman-teman pernah ke lantai 18, wah 18 itu udah sikut ketemu sikut itu. Udah sangat tidak memungkinkan untuk teman-teman yang kategorinya managed service itu untuk datang ke kantor. SIAT outsource. Nah, SIAT outsource ini yang teman-teman biasanya perpanjang tiap tahun. Yang mekanismenya dari SIAT, SAP sampai ke SIAT lagi. Nah, itu yang ada di ranah kami. Di tempatnya tadi Mas Ardi, khususnya di departemen saya. Ini yang akan kita bahas, SIAT outsource. SIAT CCM, itu ranahnya ada di teman-teman CCM sendiri. Seperti call center, Grapari, ICARE, dan sebagainya. Jadi, kalau nanti next-nya teman-teman bisa ke saya hanya kaitannya dengan SIAT outsource ya. Next. Nah, ini beberapa perubahan yang akan kita berlakukan pada saat proses SIAT 2025. Aplikasinya sedang kita enhance saat ini, mudah-mudahan sudah ready pada saat nanti timeline pengisian SIAT. Flow approval. Flow approval user tetap ya dari manajer sampai VP, teman-teman PBP juga dari manajer sampai VP. Kalau FBP finance itu dari manajer GM VP, nextnya akan cukup dari GM sama VP aja. GS kalau dulu itu manajer sama GM, nextnya cukup GM sama VP. Mengingat GS itu sekarang GM-nya cuma 1 se-Indonesia. Jadi semua approval-nya terpusat. Ada menu return button dari fungsi-fungsi yang melakukan approval. Jadi kalau dulu di reject, misalkan nih Mbak Rinca melakukan reject, akan kembali ke user. Dari user kembali lagi ke HCBP, kembali lagi ke finance seperti itu. Nextnya, bila di reject oleh GM FBP, kembali tetap ke
manager, karena hanya manager user yang bisa melakukan edit. Kemudian kembali lagi ya kemana? Ke Mbak Rince, ke JM FBP gitu. Jadi sudah sedikit memotong perjalanan yang selama ini kayak siput ya, lama gitu. Kalau GS yang mereject seperti apa? Kalau GS yang mereject, balik lagi ke user, dari user langsung ke GS lagi. Karena kalau GS terkait dengan penempatan dan gedung saja, tidak terkait dengan KCL-nya. Jadi dia dari user udah langsung ke GS lagi gitu. Tapi usernya ke manajer, Mbak. Iya, karena manajer yang bisa edit gitu. Bukan, ke manajer. Nah, cuman minta tolong nih kalau misalkan sudah submit, ya jangan terus dibiarin. Ini kan nggak auto approve, nggak auto reject. Tetap teman-teman melakukan monitor. Selama ini banyak yang melakukan submit, udah kayak udah selesai tanggung jawabnya nih gitu. Padahal itu kan harus misalkan nih ke Mas Lukito, ya harus nggak usah jauh-jauh ke GM-nya. Sering kali gantung lama. Ke VP-nya juga sering kali gantung lama gitu. Nah, itu harus dimonitor, harus dikejar sampai kemudian statusnya done. Kalau udah done jangan dibiarin juga. SAP-nya segera dikejar, PO-nya. Karena itu kaitannya dengan data pekerja, kaitannya dengan absensi dan sebagainya. Kalau enggak nanti KAM atau mitra yang lain nggak bisa nagihin. Ya, Mas. Kalau secara siat 3 hari, ya 3 hari. 3 hari. Begitu nanti teman-teman bisa ngecek tuh. Kalau misalkan lebih dari 3 hari pasti berubah warna. Dari abu-abu terus ke orange terus ke lupa saya hijau atau apa gitu ya. Itu. Kenapa? Kasih denda. Berarti nggak usah di approve ya. Di reject aja, nggak usah ada outsource. Iya kan? Oke. Periode pengajuan siat kalau tahun sudah mobile loh. Masa KD Suaranya kok hilang ya? Oh, nge-freeze ya? Nge-freeze. Yuk, diulang yuk. Oke. Halo. Oh, Ya hilang suaranya. Halo, halo. Halo, halo. iya Kak, kayaknya di sana lagi nge-freeze Kak. Iya, sebentar ya teman-teman Iya. ya. Di sini lagi putus soalnya. Oke Masih. kakak, terima kasih. Senyumnya sih kayaknya bahagia. Tes. Oke. SOW. SOW-nya harus dibuat secara umum. Existing itu banyak yang buat SOW itu secara umum. Jadi pekerjaannya misalkan OS2 tapi SOW-nya itu bebas gitu loh. Kayak tidak mencerminkan OS2. Bahkan mungkin pekerjaannya TS3 tapi SOW-nya OS atau AS. Nah, nanti harus dibikin secara detail
sesuai dengan jenis pekerjaannya. Jadi nanti secara siatnya itu sudah akan mengadop, misalkan teman-teman memilih TS2 dan TS3. Nanti SOW-nya itu sudah akan tercapture, oh TS2 berarti harus ngisi SOW-nya, silakan diisi sesuai dengan TS2-nya. Detail pekerjaannya, terus parameter pengukurannya seperti apa, evaluasinya seperti apa, bobotnya itu nanti maksimal 100% per pekerjaan ya, per pekerjaan. Kategori pekerjaan existing 2024 karena kita kedatangan tamu FMC, ada tambahan professional support dan expert support. Tahun 2025 akan kita kembalikan lagi tetap administrasi support, operation support, dan technical support. Kalau di area mungkin tidak terdampak PS dan ES, kecuali yang FMC di network. Polygon, absensi, dan lembur. Existing belum ada. Nanti untuk siat mobile-nya pekerja itu akan ada poligon seperti pada saat organik melakukan absensi. Jadi kalau penempatannya di dalam kantor, kan pasti dipilih lantai berapa, TLT lantai berapa. Nah, poligonnya pasti TLT. Kalau penempatannya di luar kantor, tidak ada poligon. Penambahan fitur penugasan shift, dinas siaga, perjalanan dinas menginap dan tidak menginap, di siat mobile-nya manajer. Jadi nanti teman-teman yang KCL-nya ada dinas shift, ada dinas siaga, pengajuannya harus melalui siat mobile karena data itu yang akan ditarik oleh mitra untuk dasar pembayaran. Dari slide ini teman-teman ada pertanyaan nggak? Yang online boleh? Kalau sekarang nggak ada pertanyaan, nanti telepon gitu Mbak ya. Elda mau nanya. Ya, Nanti dari ya Jateng. Mbak. Nah itu kan poligon absensi dan lembur itu kan pas saat siat itu kan kita tetap harus disuruh pilih penempatannya ya. Tidak ada, kalau yang dulu kan belum ada option di luar kantor gitu loh. Ada Mbak, Seingatku gitu. saya Ada ya? jawab ya, Oh, ada. oh ada ya wes. Berarti dipilih di luar kantor umumnya kan ada yang teman-teman ditempatin di TTC gitu kan. Kan di TTC itu tidak dalam satu poligonnya office kan ya. Apa dia seperti itu? Atau di mana ada yang ditempatin di mana sih yang di Jogja itu Kota Baru atau apa gitu kan? Iya, itu kan itu user yang tahu ya Mbak, ini ditempatkan di luar kantor premises Telkomsel atau di luar kantor premises Telkomsel. Nah, kalau di dalam kantor nanti akan ada poligon. Oh ya, kasih Mbak Elda. Mbak Elda mau nanya, Ya, Mbak, untuk penempatan di luar kantor, tadi yang Mbak Elda sebutkan ada pemilihan untuk premises di luar kantor Telkomsel misalnya. Nah, itu apakah untuk pekerjaan dengan kategori pekerjaan tertentu itu sudah ditentukan untuk pekerjaan ini harus di dalam kantor, pekerjaan ini diperbolehkan untuk di luar kantor gitu? Nitra ya ini ya suaranya. Iya, Mbak. Pekerjaannya kita tidak tentukan, itu tergantung dari kebutuhan user. Kalau memang itu pekerjaannya tidak harus berdampingan dengan usernya, ya bisa aja ditempatkan di luar kantor. Cuman kan harus firm di luar kantornya seperti apa. Ya. Ya. Ya, siap, Mbak. Bu Elda izin bertanya, Bu Elda. Tunggu ya, sebentar Mas Lukito mau tambahan jawaban. Sebenarnya dari sisi pekerjaan atau kategori outsource-nya maupun judul outsource-nya, menyambung dari pertanyaan Mbak Anti dan Mbak Nitra tadi, apa sih teman-teman alih daya ini yang dipekerjakan secara full time di luar kantor? Karena sebenarnya basis dari SIAT ini terkait masalah lokasi itu kan kantor semuanya ya. Kantor semuanya gitu ya. Jadi apabila ada pekerjaan di luar ya memang itu lagi tugas luar, bukan basisnya di luar kantor. Gitu ya. Ini mungkin yang dimaksud dari Bu Elda ini adalah basis dari poligonnya. Poligonnya di luar kantor atau di dalam kantor. Nah, ini saya juga mau nanya ini.
yang basisnya 100% di luar kantor itu apa sih? Karena kalau sudah basisnya di luar kantor, ini memang tidak bisa masuk kantor ya, Bu ya. Tolong dikonfirm teman-teman. Nah ini, setahu saya dulu ada TS. Nah sekarang kan sudah Telkom Infra nih. Nah di luar itu ada nggak gitu ya, selain TS? Terima kasih kira-kira seperti itu, Mbak Elda. Ya, terima kasih Mas Luk. Menyambung lagi bahwa benar, bisa jadi misalkan teman-teman network nih yang TS3 ya, biasanya TS lah setidaknya. TS penempatannya di luar kantor. Ya berarti dia nanti secara flow yang pertama pun dia tidak akan dilakukan approval oleh GS. Existing juga sudah berlaku. Gitu. Yang kedua, wah nanti nggak bisa masuk gedung dong. Ya pasti nggak akan bisa. Karena apa? Penempatannya di luar kantor kok. Kalau ke sini ya bertamu seperti layaknya tamu pakai visitor. Tuh. Tuh ya, ini kita lagi merapikan juga sama-sama dengan teman-teman GS. Ya. Kalau managed service pastinya semuanya di luar kantor. Kita nggak ngitung orang gitu ya. Itu kalau datang gimana? Pakai visitor juga itu. Mbak Elda, Ya. yang online ada yang Boleh, resign, boleh ini. Boleh. Tadi suaranya siapa yang laki-laki? Ini ada Mbak Ika, Mbak Ika Mei. Yang tadi yang sebelumnya, sebelum Mbak Ika. Ada cowok ya tadi ya? Pak Aber. Oh, Angkat boleh. tangan kedua. Iya. Angkat tangan pertama Aber, Mbak Ika. Aber. Mbak Ika. Oh, Ya, Mas siapa? Yusuf. Monggo Mbak Ika, Ya. silakan. Ya, Mbak Elda izin tanya, ini kan untuk yang siap to be untuk pengajuan lembur, ini ada termasuk untuk pelaksanaan lembur harus berdasarkan poligon. Betul seperti itu ya Mbak? Iya Mbak. Nah, ini kan kalau untuk saya biasanya kan ada TS Mbak. Nah, TS ini kadangkala itu kita membutuhkan data, itu kan di luar hari kerja. Misalnya Sabtu atau Minggu ada permintaan untuk pengolahan data atau menyiapkan materi untuk atasan gitu Mbak. Ini kan tidak bisa di dalam poligon. Ini seperti apa ya Mbak Elda ya? Ini artinya di luar jam kerja. Di luar hari kerja. Betul, Sabtu dan Minggu biasanya Sabtu untuk dan Minggu. mempersiapkan Senin gitu Mbak misalnya. Lemburannya siapa yang bayar Mbak? Karena PKS B2B, MPA-nya dengan kami itu tidak ada komponen lembur di weekend. Kecuali ISH ya. Kecuali yang FMC. Tapi next-nya itu kita akan samakan semuanya. Entah kamnya akan ditambahin Sabtu Minggu, entah Sabtu Minggunya di mitra yang lain akan dihapus. Toh kita belum tahu ya, tahun depan kita mau pakai mitra yang mana. Gitu. Tapi yang berlaku di 2024 untuk KAM itu tidak ada lembur di Sabtu Minggu secara MPA-nya. Pertanyaan saya, siapa yang bayar gitu kan? Itu pertanyaan dasar sih. Baik Mbak. Bentar, Pak Aber dulu. Langsung ke Pak Aber ya. Silakan Pak Aber. Baik, makasih Bu Elda. Ini saya hanya mengingat yang kemarin aja Bu Elda, sehingga beberapa kali harus koordinasi dengan Bu Elda terkait dengan ini Bu Elda, periode pengisian di perpanjangan PO kemarin itu loh Bu Elda. Apakah kita berangkat dari PKS yang sudah ditandatangani ataukah kita harus membuat PO-nya, kalau kemarin kan PO-nya menjadi 2 ya Bu Elda ya, atau karena sesuatu dan lain hal? Mohon pencerahannya Bu Elda. Yang CAM APC ya Pak? Nggih, betul sekali Bu Elda. Iya Pak. Kalau sekilas ceritanya itu untuk CAM APC itu kan awalnya memang kita perpanjang dari Legal Dewan sampai dengan Desember itu akan kita perpanjang sampai dengan 6 bulan saja. Selanjutnya akan di manage service kan. Ternyata di semester 2 belum ready Pak untuk manage service. Cuman ada beberapa yang sudah masuk ke pilot project di Western sama Central kalau nggak salah, itu pun kita perpanjang 2 bulan. Sehingga impact-nya apa? Yang untuk CAM APC ini jadi bikin PO lagi nih untuk semester 2 Pak. Mau nggak mau harus diperpanjang dulu, tapi untuk tahun depan khusus yang sales CAM ini ada 2, admin CAM sama sales CAM. Yang admin tetap akan diperpanjang dengan kategori outsource, sementara yang CAM sales itu tidak akan diperpanjang Pak, secara outsource-nya. Tapi akan dipindahkan ke agency sebagai managed service.
Masih aman Pak, CAM ini Pak, karena memang kondisional. Ya, berarti terkait dengan perpanjangan atau di siatnya itu tetap mengikuti situasi dan kondisi ya, tidak terpaku dengan kontrak yang ada. Artinya kan nanti kan akan kita lewatkan dia di minute service, tetapi minute service-nya kan belum clear secara utuh implementasinya. Seperti itu Bu Inggih. Iya Pak, kalau kontrak B2B-nya kita memang setahun Pak, dengan ISA itu kita sudah 1 tahun. Kemarin setelah novasi Legal Dewan kita perpanjang 1 tahun. Nah 31 Desember ini semua mitra sudah berakhir. Kita akan proses tender, belum tahu siapa yang akan terpilih nantinya. Sementara untuk yang CAM APC, yang salesnya itu sudah pasti akan berakhir semuanya di 31 Desember. Tahun depan sudah nggak lagi masuk ke siat Pak. Sudah pakai managed service agency. Oke, Pak Aber. Sampun Pak Aber. Oke. Jelas. Oke, makasih. Siap. Oke, Mbak Elda, kita mau lanjut ke pertanyaan offline dari Mbak Amar atau ada masih sedikit pertanyaan online? Mbak Marika dulu. Mbak Marika, moga Mbak Amar. Sebenarnya dari tahun-tahun lalu itu di MPE-nya nggak ada Mbak Marika. Oh, selama ini itu di tempatku admin Sabtu Minggu input lembur Mbak. Itu gimana Mbak? Karena udah terlanjur ya, tapi nggak tahu diproses apa enggaknya sama KAM. Mereka juga nggak ada protes kalau uang lemburnya kurang atau gimana. Jadi kan kita nggak tahu nih Mbak. Selama ini inputnya seperti itu, bisa. Mungkin ya, saya nggak tahu. Nanti bisa di cross check ke teman-teman mitra. Mungkin teman-teman mitra kan gini, dia punya PO lembur gitu ya. PO yang isinya salah satunya lembur. Mungkin mereka akan melakukan pengelolaan dari budget lemburnya itu. Gitu. Karena tapi sebenarnya kita kan hanya membayar jam pertama dan jam kedua, betul. ya kan? Nggak Mungkin ada nggak itu ngaruh yang ya jam bagi 8. mereka untuk hari libur ya, lembur hari libur tuh nggak ada hitungannya sendiri, hanya jam pertama jam Nah, 2 seharusnya kalau berkaca dengan PKS yang lain nih, saya ambil contoh yang ISH ya, yang FMC ya. Itu dia ada jam ke-8, jam ke-9, jam ke-10 dan seterusnya. Tapi kita cap secara siatnya hanya maksimal jam 8. Jam ke-8. Karena kalau udah jam 9 dan seterusnya, budget kalian habis. Gitu. Nah, hanya untuk FMC itu bisa. Lembur Sabtu Minggu. Untuk tahun ini ya, tahun depan kita nggak tahu. Lalu untuk yang KAM, itu memang dari selama kita punya MPE KAM, itu tidak pernah ada lembur jam ke-8 atau lembur di hari libur. Jadi lemburnya cuma jam 1, jam kedua. Teman-teman kalau bikin KCL pasti akan tahu ya, gitu. Atau bikin SAP lah, itu pasti jam pertama, jam kedua, dan seterusnya gitu. Nggak ada jam 8-nya. Nah mungkin teman-teman KAM itu melakukan pengelolaan dari PO lemburnya itu. Ya mungkin subsidi silang mungkin ya. Oke, siap Mbak. Oke, clear. Mungkin nanti tahun depan bisa dirapikan lagi ya. Ada pertanyaan online. Boleh. Mas Sigit. Kopi Mas Sigit. Siap Mas Yusuf, Mbak Elda. Saya Sigit dari Denpasar. Terkait untuk pekerjaan penempatan di dalam atau di luar kantor ini, Mbak Elda, Mas Yusuf, di kami kan beberapa TS kami sebar ya di remote ya. Yang pertama di TTC Renon, terus ada di STO Singaraja, STO Maumere sama STO Kupang. Nah, ketiga STO ini sekarang itu kan under GS ya, artinya udah on premise-nya Telkomsel. Nah, statusnya itu apakah ada poligon di TTC sama STO itu atau masih dianggap di luar kantor ya? Itu aja sih. Terima kasih Mas Yusuf, Mbak Elda. Iya, terima kasih Mas Sigit. Saya belum ngecek apakah Renon, Kupang dan sebagainya itu masuk dalam gedung yang ada listnya di mana namanya di Siat ya. Karena kita coba Berarti kita nanti 15-16 itu bisa harusnya. 4+3 bisa. Oh, Nggak bisa. Oh nggak bisa. Bisanya mundur malah nih. Mundur. Oke. Nah, kita memang akan mengambil data gedung itu berdasarkan data Moana, data organik kita. Nanti kita cek ya Mas, kalau misalkan memang itu ada di Siat, berarti itu di dalam kantor.
sebenarnya gini, selama pengelolaan gedung itu adalah Telkomsel atau GS itu masuk premises Telkomsel. Nah, kebetulan di STO yang di Balnus, Mbak Elda, STO Core ya kita sebutnya itu sudah under pengelolaannya GS sih. Nggak tahu kalau Iya, Mas. STO lain ya. Ya, Tapi coba nanti memang kita pemiliknya cek ya, Telkom. Mas. Selama ini penempatannya di mana, Mas, secara siatnya? Secara siatnya di masing-masing itu, lokasi itu. Di dalam kantor berarti kan? Statusnya di luar sepertinya ya. Ya, Kalau dalam mohon kantor kan dicek. STO ya. Nanti kami cek juga deh. Iya. ETSO yang dalam kantor ya. Banyak sih sebenarnya di Grapari pun bisa di dalam kantor selama bisa dipilih di situ, Mas. Iya, Grapari Branch ya, Iya. berarti ya, kantor branch ya. Betul. Iya. Oke. Next slide. Nah, untuk lembur, dinas shift dan sebagainya, itu saat ini tidak ada kontrol pengajuan KCL dengan implementasinya. Kalau nanti di SIAT mobile user itu, mobile manager itu akan ada notifikasi. Misalkan teman-teman mengajukan KCL untuk pekerjaan TS2 lemburnya 20 jam 1 tahun. Misalkan nih, 20 jam. Nah, biasa kan manajer melakukan assignment lembur 4 jam misalkan gitu. Itu akan mengurangi jam lemburnya akan mengurangi kuotanya 20 jam. Kalau misalkan sudah lebih dari kalau sudah mendekati 20 jam itu pasti nggak akan bisa disubmitkan. Atau mungkin kalau sudah lebih dari 20 jam nanti nggak akan bisa disubmit gitu. Jadi sudah ada kontrol. Termasuk dinas shift atau dinas siaga. Dinas siaga ini catatannya teman-teman ini hanya untuk Raffi dan Naru atau special event seperti organik. Organik itu special event hanya di tanggal merah Lebaran, Idul Fitri, dan tanggal merah Natal. Jadi setidaknya 1 tahun cuma 3 hari. Kalau on call dianggap dinas siaga itu berarti salah. Ya, on call itu tidak termasuk dalam dinas siaga. Atau kalau ada event itu termasuk dinas siaga, tidak juga. Dinas siaga khusus untuk special event Hari Raya Idul Fitri dan Natal. Validasi clock in dan clock out, nextnya akan ada validasi, menu download untuk template standar. Misalkan nih kalau kemarin butuh Nodin perubahan periode SIAT, nggak perlu lagi email ke saya, cukup download dari SIAT. Saldo cuti, existing belum ada, nanti mitra bisa input saldo cuti per pekerjanya, dan itu akan mengurangi cuti yang yang diinput oleh pekerjanya. Oke. Ada pertanyaan? Ya, Mas. Terkait notifikasi tadi yang ke manajer itu setiap input lembur apakah akan selalu ada notifikasi atau di jam tertentu aja nanti yang akan muncul? Yang atas ya? Iya, yang pertama tadi. Kan selalu ada notifikasi. Okay. Jadi 20 jam, oh hari ini 4 jam, berarti sisanya 16 jam. Kayak gitu, terus seperti itu. Siap. Terus untuk yang validasi clock in sama clock out tadi itu maksudnya gimana ya, Mbak? Jadi sekarang kalau misalkan teman-teman nggak clock out pekerjanya nggak clock out, lembur itu kan masih bisa dibayar, masih bisa di-approve. Nah, nextnya sama kayak organik. Kalau pekerjanya nggak clock out, ya lemburnya nggak akan bisa di assignment, nggak bisa ditugaskan gitu. Jadi misalkan nih, Mas siapa namanya? Reno. Oh, Mas Reno. Ini Reno yang biasanya tektokan bukan sih? TikTok apa? Yang biasanya, oh ini ya, timnya Mas Dwi ya? Bukan? Iya. Anak Oh, buahnya. anak buahnya loh Mas Dwi. Oke, nah biasanya kan anak buahnya. Jadi kalau misalkan hari ini akan menugaskan lembur 3 jam gitu ya. Berarti kan jam 5, jam 6, jam 7. Ya benar. Jam 5, jam 6, jam 7. Artinya si outsource harus clock out juga jam 7 gitu loh. Kalau sekarang saya lihat nih datanya, sebagian tuh kadang clock out-nya itu masih kosong atau terisi beberapa. Kadang saya nanya ke mitra,
ini bayar lemburnya kayak apa kalau misalkan mereka aja nggak pernah clock out gitu. Ya siap. Nah kalau misalnya kebetulan hari itu lagi lembur terus lupa di clock out itu apakah bisa dibantu oleh manajernya gitu melakukan clock out? Nggak bisa. Nggak bisa Nggak ya? bisa. Udah lewat hari itu sudah nggak bisa ya? Iya. Jadi kuncinya adalah teman-teman clock out. Kalau lembur kan sebenarnya existing masih kita maafkan untuk bisa di-input 3 hari ke depan kan. Misalkan hari ini lembur, manajernya lupa nih assignment, oh hari Senin masih bisa ditugaskan. Tapi selama outsource-nya clock out, ya dia aman. Tapi kalau nggak clock out ya nggak akan aman. Gitu. Oke. Ya, ini menertibkan juga supaya kita tahu bahwa memang yang clock in clock out itu adalah memang pekerja yang tercatat di Telkomsel. Selama ini kan kita nggak tahu, oh mungkin iya benar tercatat di SIAT. Tapi apakah benar namanya Reno itu adalah ini Reno gitu. Dia yang clock in clock out lewat SIAT. Gitu Mas. Kita coba rapikan ya. Outsource ini. Sambil kalau bisa dikurangin lah. Pesan sponsor. Ya Mas. Mbak, izin saya Hafid. Kebetulan ini ada departemen baru ya, dari setahun yang lalu namanya CTDS. Pekerjaannya singkat Mas, saya nggak ngerti. Core Transport Deployment Support. Yang pekerjaannya notabene adalah instalasi perangkat yang hampir setiap hari dikerjakan setiap malam, maintenance window jam 11 sampai jam 4. Yang mungkin pekerjaannya itu di banyak tempat di TTC. Jadi kami split dengan tim kami TS. Mungkin ada satu yang di TTC HRM, TTC Gayungan dan sebagainya. Nah, yang notabene itu hampir setiap hari jam 23 sampai jam 4 pagi. Yang berarti seharinya 4 jam, Bu. Kalau dikali sebulan lebih dari 20 jam itu gimana ya, Bu ya? Masukkan dinas shift dong, diatur. Masuk dinas shift, Bu ya? Iya. Tapi harus diatur, misalkan punya 10 orang, diatur yang masuk shift 1 berapa, shift 2 berapa, shift 3 berapa. Kalau teman-teman menggunakan lembur, habis, belum setahun udah habis lemburannya. Gitu. Kalau dinas shift itu? Dinas shift kita ada, saya lupa 30.000 atau berapa ya per shiftnya ya. Shift normal kita jam 8 sampai jam 5, nanti jam 5 sampai jam sekian sampai pagi, sampai jam 8. Oke. Gitu. Siap. Oke. Thank you, Bu. Udah habis. Oke. Next. Nah, ini contoh, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang salah atau yang benar ya. Tapi ini salah satu contoh pengisian SOW yang coba deh nanti diperbaiki gitu. Ini kita bicara yang kolom kiri itu kan sebenarnya ininya detail pekerjaan ya. Detail pekerjaannya technical support 3. Paham, kami technical support 3. Detail pekerjaannya itu seperti apa gitu loh. Nanti kalau teman-teman HCM melakukan approval atau reject, nggak bisa kebaca technical support tuh ngapain sih gitu. Nah nanti nextnya minimal 100 karakter harus diisi oleh teman-teman. Dijelaskan detailnya seperti apa. Parameter pengukuran KPI itu juga harus detail. Ini contoh yang kedua, pekerjaannya operation support. Ya. Ya. Tadi nggak pakai mic kan nggak kedengeran. Sekarang kedengeran. Udah, Brini dan rekan-rekan semuanya terkait masalah detail pekerjaan ini gitu ya. Jadi sama seperti tadi yang ditanyakan mengenai detail poligon. Gitu ya. Jadi detail pekerjaan ini kan masuknya nanti approval-nya ke HCM ya, ke kita ya Bro Yusuf ya, gitu ya ke kami. Jadi seringkali kita menemukan itu hal-hal yang sifatnya itu general. Mohon ini itu diperjelas rekan-rekan semuanya, gitu ya. Jadi ini sebenarnya dari dua sisi turut membantu memperjelas fungsi dari alih dayanya sendiri gitu. Jangan pekerjaan itu generalisasinya seperti ini, melakukan maintenance di TTC gitu ya. Itu mungkin dari sisi teman-teman itu sudah merupakan hal yang clear gitu ya, tapi itu
sebenarnya belum menjelaskan mengenai pekerjaannya. Apa yang di-maintain gitu ya. Kenapa itu di-maintain, kemudian targetnya apa. Gitu. Setidak-tidaknya itu bisa dipenuhi. Why gitu ya. Maintain karena ada gangguan gitu ya. Where di TTC gitu ya. Lalu how-nya itu apa yang perlu diperjelas dalam bahasa yang singkat aja. Mungkin nggak sampai 10 karakter, nggak sampai 10 kata gitu ya. Ada yang down, ada yang rusak, ada yang ini. Lalu targetnya apa? Berapa jam itu harus selesai? Gitu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini nggak perlu panjang lebar narasi cerita gitu, tapi pointers aja. Tapi harus memenuhi kaidah di mana apa yang di-maintain, selalu bagaimana memaintain-nya, dan lalu targetnya apa. How-nya apa. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Ini kan SIAT ini menjadi analisa dari semua pihak yang baik itu di area maupun kantor pusat gitu ya. Nah ini nanti supaya ada penjelasan mengenai hal-hal sifatnya itu, ujungnya itu remunerasi ya Bu Elda ya, pembayaran lembur dan lain-lain. Kemudian kalau tadi ada pertanyaan dari Mas Sigita Buali kalau nggak salah, terkait poligon, ini hati-hati. Menugaskan teman-teman alih daya keluar dari kantor, keluar dari poligonnya itu hati-hati. Terkait dengan K3 itu singkatan apa pula? Pokoknya ingat saya K3, keselamatan dan lain-lain itu ya. Singkatan. Itu mohon dilengkapi dengan surat perintah kerja manual. Gitu ya, surat perintah kerja. Karena keluar dari poligon gitu ya, kecuali TS saya nggak tahu, saya belum paham mengenai kinerja TS yang mempunyai wilayah kerja yang sangat luas. Dulu, kayak sekarang kan enggak. Gitu ya, itu hati-hati. Kecuali hal sifatnya pribadi ya. Tapi kalau menugaskan, gitu ya, keluar dari kantor, keluar dari poligon itu tolong dilengkapi dengan surat kerja. Ini seperti asuransi buat jaga-jaga aja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau terjadi hal-hal yang berkaitan dengan K3. Gitu, nanti asuransinya itu repot. Gitu ya. Nanti hal-hal yang sifatnya itu nanti ke kepolisian, ke BPJS, BPJS itu nanti akan ditolak kalau nggak ada surat perintah kerja, percayalah. Gitu ya. Saya pernah ngurusin orang dari Merauke hanya gara-gara SIM-nya kadaluarsa nggak bisa diurus. SIM-nya kadaluarsa loh. Gitu ya. Nggak bisa dikasih ininya. Nah, makanya pastikan surat jalannya atau surat perintah kerjanya itu clear. Ini kaitannya sama ini juga ya, lembur ya. Tuh. Oke, terima kasih, gitu aja. Terima kasih Mas Luk. Oke, lanjut ya. Menyambung. Proses evaluasi sesuai target. Ya, targetnya seperti apa gitu kan. Jelaskan secara detail supaya teman-teman HCM, teman-teman finance itu bisa melakukan, bisa membaca lah. Ini pekerjaannya itu seperti ini, pengukurannya seperti ini, targetnya pun seperti ini. Jadi nggak ngawang-ngawang. Kalau sesuai target, ya targetnya opo gitu kan sebenarnya. Nggak jelas. Sama halnya seperti yang di bawah. If needed. Oh berarti kalau dibutuhkan aja. Kalau nggak dibutuhkan berarti nggak diukur nih KPI-nya. Evaluasinya apa? Monthly. Oh bulanan. Berarti nggak usah ada outsource gitu kan. Oke. Next. Sebelum next, ini ada yang resen. Boleh. Mbak Nitra? Mbak Elda. Silakan Mbak Nitra. Untuk listener-nya ditampilkan, untuk yang technical support sepertinya itu tim saya Mbak, karena itu kalau lihat untuk di kolom parameter pengukuran itu detail yang dikerjakan oleh tim desainer saya. Nah, notes yang di situ yang muncul adalah detail pekerjaan tidak lengkap. Memang untuk tim desainer saya itu saya masukkan sebagai kategori TS3. Apakah nantinya berarti untuk TS3 itu harus ditambahkan strip mungkin in-house design atau apa gitu mungkin? Maksudnya seperti itu atau gimana ya Mbak? Nah, gini, nanti teman-teman TS3 ini berarti kan ngambil dari KCL-nya ya. Milih kan jenis pekerjaan TS3. Nanti teman-teman nggak perlu nulis lagi itu di situ. Misalkan nulis TS3 jabatannya in-house design misalkan gitu. Nah, itu akan muncul di atasnya. Detail pekerjaannya seperti apa? Nah, parameter pengukuran misalkan itu sepertinya harusnya di sebelah kiri. Pembuatan desain postmat bla 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 bla. Itu kan
melakukan kan, pekerjaan yang dilakukan. Terus yang diukur apa? Outputnya itu apa gitu loh yang diukur. Ini kadang kan teman-teman kebalik-balik nih. Di kolom pengisiannya ini. Saya dipendeliin Pak Lukito ini. Nah, apa namanya? Bisa jadi kalimat yang ada di parameter pengukuran ini, Mbak Nitra, saya hanya sampling ya kemarin yang ngambilnya. Siap, Tanpa tahu kebetulan ini punya pengajarnya saya. siapa gitu Iya, ya. iya Mbak, sekalian Mbak. Ternyata notis ya Mbak Nitra ya. Iya Mbak. Nah, bisa jadi parameter pengukurannya itu, kalimat yang ada dalam kolom itu sebenarnya ada harusnya di sebelah kiri. Nah, pengukurannya baru dengan kalimat yang berbeda gitu. Siap, siap. Proses evaluasinya, nah mungkin lebih detail lagi gitu. Atau kalau misalkan in-house design gitu ya, kenapa nggak di manage service-kan aja? Beli desain, nggak perlu tadi melihara orang gitu loh, beli desain. Jadi output base-nya yang kita beli gitu Mbak. Mungkin bisa jadi pertimbangan tahun depan ya. Siap Mbak. Oke, next. Baik, Mbak Elda, sebelum next boleh saya yang tanya Mbak Elda? Titipan Mas Dwi ya? Bukan, ini sebenarnya dulu ada feedback dari teman-teman FBP ya, ketika teman-teman menginput di SOW-nya ini, bisa nggak dalam satu kali input itu terdiri dari beberapa jenis AOT, dan itu apakah nanti bisa bobotnya itu per masing-masing itu adalah 100%. Ini dulu lesson ketika di reject sama Pak Franky. Nah, ini tadi Ya, Mas Yusuf boleh. nggak dengerin ya berarti ya? Ya, coba. Jadi gini, kita ulang lagi ya. Ini nanti kita perbaiki sesuai kemarin masukan dari Pak Franky, dari teman-teman FBP gitu. Pada saat pengisian SIAT itu kan kalau nggak salah flow-nya itu SOW dulu baru info pekerja. Ya kan? SOW itu ini, halaman ini. Info pekerja itu yang teman-teman ngisi OS 2 penempatannya di mana, propose budgetnya berapa. Gitu. Nanti akan dibalik, akan di switch. Jadi info pekerja dulu baru kemudian SOW. Nah, di halaman SOW ini nanti akan ngambil jenis pekerjaan dan jabatan dari halaman info pekerja tadi. Jadi teman-teman itu sudah nggak perlu lagi nulis TS3 in-house designer, udah nggak perlu nulis itu lagi. Tapi langsung isi di detail pekerjaannya, parameternya, terus evaluasi bobotnya. Nah, jadi satu pekerjaan, satu jabatan tuh bobotnya maksimal 100%. Udah nggak digabung lagi. Jadi udah per pekerjaan, per jabatan. Kalau ada 10 orang dengan jabatan yang berbeda-beda, pasti akan ada 10 SOW. Rigid, iya rigid. Supaya teman-teman HCM, teman-teman finance bisa membaca itu. Ya. Oke. Next ya, ini tadi sudah menjawab juga pertanyaan by chat oleh Mbak Aulia. Next. Next, ini pengisian tax lembur. 4 jam standby on call. Ngapain? On call dibayar lembur. Organik aja on call itu belum termasuk lembur. Lembur akan dibayarkan pada saat sudah ditelepon, disuruh ke kantor atau disuruh melakukan pekerjaan lembur. Itu baru dibayar start lemburnya. Kalau cuma on call itu bukan masuk di lembur. 4 jam lagi lembur. Ya tahu ini form lembur. Lemburnya ngapain gitu loh. Ya kan? DFS. Emang teman-teman kami bisa tahu, mungkin tidak semuanya tahu DFS itu apa. Gitu ya. Menyelesaikan pekerjaan. Lah balik lagi, benar lembur itu menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaannya itu apa gitu loh. Sebentar, saya selesaikan dulu ya. Satu lagi, aktivasi. Ini itu saya capture ada 3 outsource melakukan aktivasi. 3 outsource yang berbeda. Di-assign lembur di hari yang sama, jam sama untuk melakukan aktivasi. Pertanyaannya, kalau memang aktivasinya itu adalah pekerjaan sehari-hari, seharusnya dilakukan di jam kerja. Itu yang pertama.
Kalau memang pekerjaannya aktivasi, manage service kan. Bikin KPI-nya, aktivasi sekian dokumen dapat fee-nya berapa. Jangan kembali lagi, jangan pelihara orang. Pekerjaannya aktivasi bisa ini di SL, di KPI kan. Gitu. Kalau kan rutin nih, kan berdasarkan dokumen kan. Kalau ternyata dokumennya baru masuk sore, ya udah, shift-kan aja sore. Sebelum ada dokumen masuk, mereka ngapain? Nganggur atau membantu pekerjaan yang lain, tapi ada 3 orang loh, gitu loh. Nah, ini teman-teman, tolong direview juga. Ini salah satu concern kami kenapa ini harus detail, karena ini nanti sebagai bahan review dan evaluasi kebutuhan outsource tahun berikutnya. Ya, kayak gini jadi temuan nih, pekerjaan aktivasi ya udah, manage service kan, aktivasi. Ya kan? Sehari ada 100 dokumen, nggak perlu melihat orang berapa orang yang mengerjakan, tapi yang penting 100 dokumen itu sudah terinput, Telkomsel mendapat laporannya, sudah selesai semua, beres, bayar ke mitranya. Tuh. Mau dikerjakan 3 orang, 10 orang, monggo, terserah mitranya. Tuh, yang penting 100 dokumen sehari selesai. Tuh. Monggo Pak Lukito. Sampai Belda sendiri nganter saya mic loh ya. Harus ada teman-teman yang nganter. Jadi teman-teman, terkait dengan penjelasan Ibu Elda mengenai lembur ya, saya tegaskan dalam aturan Telkomsel, lembur itu mencakup 3 hal. Kenapa harus ada lembur? Yang satu, gitu ya, pekerjaan itu harus dilakukan di luar jam kerja, karena apabila dilakukan di dalam jam kerja, maka akan membahayakan karyawan yang lain. Misal pengisian genset, dulu di TTC di kantor non kalau nggak salah itu siapa dari Bali Nusraya itu gensetnya di belakang kantor. Maka jika pekerjaan itu dilakukan di jam kerja akan membahayakan karyawan. Yang kedua adalah pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan pada periode tertentu di luar masa kerja. Misal teman-teman keuangan melakukan rekonsiliasi, gitu ya, akhir tahun atau akhir minggu. Pekerjaan itu harus dilakukan di hari Sabtu, karena menunggu transaksional selesai. Gitu. Itu wajib. Itu kaidah lembur yang kedua. Yang ketiga adalah pekerjaan itu adalah pekerjaan terusan. Ini aturan Telkomsel ya. Terusan dari pekerjaan yang dilakukan pada jam kerja. Misal meeting atau hal lain, teman-teman sendiri yang bisa mendefinisikan di fungsinya masing-masing, gitu ya. Meeting yang berkelanjutan. Misal roll out perangkat baru atau apapun yang teman-teman di network lakukan gitu ya, yang membutuhkan waktu sampai 12 jam misalnya. Dimulai dari jam 12 siang sore 12 siang gitu ya. Pekerjaan itu harus selesai. Seperti orang ngecor bangunan itu loh, nggak boleh berhenti pekerjaan itu. Gitu ya. Jadi sampai pindah hari sampai malam, nah itu harus dilakukan sampai saat selesainya. Gitu. Nah, begitulah teman-teman kaidah-kaidah lembur, dan ini juga harapan kami berlaku juga bagi teman-teman alidaya gitu ya. Teman-teman melanjutkan dari yang dilanjutkan Bu Erda gitu ya. Itu ada yang dikotakin sebelah kanan itu menyelesaikan pekerjaan itu benar, tapi pekerjaan apa? Harus mencakup 4W 1H. What, where, when, who. Lalu how terakhir ya. Jadi singkat-singkat aja gitu ya. Tapi harus mencakup itu gitu ya. Juga tidak perlu lebay menyebut hal-hal sifatnya teknikal yang kami sendiri juga tidak tahu itu apa. Gitu ya, seperti DFS kayak gitu ya. Aku juga mikir ki apa iki. Gitu kan. Ya, terus nggak ada kata kerjanya. Itu mau diapakan DFS ini? DFS ini kata kerja atau kata singkatan dari perangkat atau apa gitu. Nah, ini jadi teman-teman singkat-singkat aja, nggak sampai 10 kalimat gitu ya, 10 kata gitu ya. Atau 20 kata gitu ya. 4W 1H gitu ya, harus mencakup gitu kira-kira. Terima kasih Bu Elda. Terima kasih Mas. Maaf nih Mas Luk, untuk lembur itu kita minimal 50 karakter. Ya, 50 karakter gitu ya, 4W 1H. Soalnya 50 karakter kemarin saya coba juga sudah ini sih, sudah menggambarkan sebenarnya. Sudah bisa menggambarkan. Ya. Kan saya kalau Mas Dwi Sakti angkat. Nggak jadi deh kalau gitu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang Mbak Elda, selamat datang kembali ke area 3. Sudah sah belum? Oh belum ya? Hampir ya. Makasih sharingnya tentang SIAT ini. Mungkin saran saja ya, sepertinya dari sesi awal sampai barusan aja ini kita dapat feedback atau kata-kata lebih vulgarnya adalah kita lagi diomelin ini user-user ini. Bener enggak? Ya, menurut saya sih ya, yang saya rasakan gitu. Saya sering juga nih chat ke Mbak Elda tentang beberapa case dan beberapa ini yang saya mungkin tanda kutip protes gitu ya. Mungkin lebih kepada bertanya Mbak Elda. Nah, saya yakin ini makasih banget Mbak Elda lesson learn yang disampaikan ke kami gitu ya. Sehingga kami ternyata dapat insight, oh ada loh solusi-solusinya gitu ya. Nah, mungkin nanti ada sesi dari teman-teman juga yang kami nih di lapangan dan di area atau di region atau di branch itu ada pain point nih Mbak Elda. Tadi ini baru satu tuh yang disampaikan bahwa ternyata ada loh kebutuhan overtime yang di weekend gitu ya. Feedback dari Mbak Elda, terus yang membayar siapa? Ini mungkin kami yang punya pain point ini butuh solusi gitu ya. Kira-kira kalau ada pain point seperti ini, itu solusinya apa? Saya yakin masih banyak pain point dari teman-teman operation gitu ya tentang ini ada lesson ini karena mungkin kami tidak tahu atau kedua kami tidak paham atau ketiga kami belum mendapat solusinya gitu ya. Nah mungkin ini nanti kami butuh menyampaikan beberapa pain point dari yang kami alami gitu ya, dan kami butuh solusi atau mungkin jalan tengahnya antara regulasi dan kebutuhan existing gitu. Itu Mbak Elda, karena beberapa case yang akhirnya mungkin ini adalah tanda kutip tricky dari teman-teman supaya tetap bisa masuk gitu ya. Pakai istilah-istilah memang sengaja biar nggak tahu gitu ya, supaya nggak panjang urusannya gitu ya. Nah mungkin ini bagian-bagian yang dari teman-teman kebutuhan lapangan yang harus disolusikan. Itu sih Mbak Elda, makasih. Siap, terima kasih Mas Dwi. Siap diundang. Loh kan udah di sini Pak. Oke, teman-teman kalau misalkan punya pain point apa yang disampaikan Mas Dwi tadi, misalkan nih, tadi ya, contohnya lembur Sabtu Minggu weekend gitu. Itu sebenarnya sudah ada di catatan kami. Ini nextnya mau seperti apa gitu ya? Apakah memang perlu kita masukkan dengan kondisi pekerjaan operasional seperti itu? Nah, mungkin ada poin-poin lain yang memang selama ini belum tercover secara SIAT-nya atau secara PKS kita B2B. Kebetulan kita tender tahun ini semuanya habis, kita tender belum tahu siapa yang akan kepilih nantinya. Mungkin itu bisa kita propose untuk ke teman-teman procurement juga gitu. Ya Mbak Marika. Lanjut. UHPD itu ada UHPD menginap dan tidak menginap. Itu kan teman-teman dapatnya kalau tidak menginap per hari kalau nggak salah 75.000 ya. Kalau menginap kurang lebih 175.000. Itu kan untuk UHPD-nya aja. Sedangkan hotel dan akomodasinya kan nggak di-cover tuh. Lah, ini masalahnya itu sebenarnya masalah yang sering itu di hotelnya ini. Kalau sama user ikut, aman lah. Nanti tidurnya bareng user ya, diutamakan. Tapi kalau user nggak ikut, mereka ditugaskan sendiri, itu masalahnya. Jadi mereka, kalau laki mungkin terkadang dia nginepnya sama drivernya nunut ya, karena driver ada hotel, mereka nggak dapat. Tapi kalau masalahnya kalau TS-nya ini yang ditugaskan cewek, dia tidurnya di mana? Kan ada tuh.
Ya, ini kan nggak mungkin dia sama driver. Jadi dia tekor, hotelnya udah berapa, dia nggak dapet UAPD-nya buat hotel aja minus gitu loh. Seperti itu Mbak masalahnya. Sedangkan kalau kita budgetkan pakai budget kita, user, tidak bisa kan di situ kan. Lah itu masalahnya. Apalagi kalau yang Bali. Bali itu kan kadang ada di pulau ya, nyebrang. Itu nggak pakai driver lah, itu biaya itunya yang kita bingung untuk mengcovernya. Masuk ke budget kita nggak bisa, dan di AOT-nya sendiri nggak ada juga. Itu sih masalahnya Mbak. Iya. Sebenarnya kalau untuk akomodasi yang menginap ya, yang perjalanan dinas menginap itu sudah termasuk akomodasi.